Kita update lagi pembangunan IKN Nusantara guys. Proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara bukanlah proyek ecek-ecek. Karena itu, otorita IKN fokus pada perencanaan yang dirancang dengan tepat agar investor dan masyarakat internasional semakin yakin masuk dan ikut menanamkan modalnya di IKN Nusantara. Investor terutama pemodal dari luar negeri akan membutuhkan waktu untuk merealisasikan investasinya di IKN Nusantara. Karena itu, pembangunan IKN Nusantara dimulai dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah membangun IKN Nusantara guys. Hingga saat ini sudah dilakukan 4 tahapan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan fisik sejumlah proyek di IKN Nusantara. Peletakan batu pertama tahap 1 dilakukan pada 21–22 September tahun 2023 dengan nilai investasi mencapai total Rp22,9 triliun. Groundbreaking tahap kedua dilakukan pada 1–2 November tahun 2023 dengan investasi total mencapai Rp15,57 triliun. Groundbreaking tahap ketiga digelar pada 20–21 Desember tahun 2023, yang menyerap investasi sebanyak Rp4,78 triliun. Sementara peletakan batu pertama tahap keempat telah berlangsung pada tanggal 17 Januari tahun 2024, menarik investasi sebesar Rp4,26 triliun guys. Lalu siapa saja investor tersebut? Secara total proyek IKN Nusantara sudah menyerap investasi sebanyak Rp47,51 triliun. Di mana Rp35,9 triliun diantaranya adalah investasi yang dilakukan oleh swasta guys. Investasi itu tersebar ke dalam 8 bidang proyek, yaitu hotel 6 investor swasta, hunian 5 investor swasta, retail dan logistik 8 investor swasta dan badan usaha milik negara, perkantoran 7 investor swasta dan BUMN, pendidikan 2 investor swasta, kesehatan 3 investor swasta, energi dan transportasi 2 investor dan BUMN, area hijau 2 investor swasta. Berikut daftar investor IKN Nusantara yang sudah melakukan peletakan batu pertama guys. Groundbreaking tahap 1 ada, Konsorsium Nusantara, Adaro, Sinar Mas, Pulau Intan, Astra, Mulia Group, Barito Pacific, Kawan Lama, Alfamart, Agung Sedayu Group, dan Salim Group. Rumah Sakit Abdi Waluyo, Training Center PSSI dan FIFA, Fasanta Group Hotel. Groundbreaking tahap kedua ada, Rumah Sakit Hermina, Pakuwon Group, Sekolah Internasional School, Mayapada Hospital, Yayasan Pendidikan Astra Revitalisasi Sekolah Negeri, Kemenhub Bandara VVIP, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Indonesia dan PLN PLTS 50 MW. Untuk groundbreaking tahap ketiga ada, Aqua Miniatur Hutan Tropis, Klek Kementerian PUPR Penghijauan dan Rehabilitasi, Kemenkes Rumah Sakit, Depaku Buwono, PT Wulandari Bangun Laksana, Balikpapan Superblok, BSH Mandiri, Bluebird Layanan Transportasi Hijau. Kantor Polres Khusus IKN. Kantor Komando Distrik Militer. Groundbreaking tahap keempat ada, PT Wulandari Bangun Laksana Pergudangan Logistik, Sunhub Pergudangan, Jambuluuk Group Hotel, Radio Republik Indonesia Studio Siaran, Katadata Green dan benihbaik.com Green Pesantren, Pos Indonesia Logistics Hub, Kementerian PUPR dan OIKN Kantor Otorita IKN dan Balai Kota, Kantor Pusat LPS, Kementerian PUPR Masjid Negara, Beranda Nusantara, Memorial Park. Disebutkan, 71,47% dari proyek pembangunan IKN Nusantara tahap 1 sudah rampung guys. Di dalamnya termasuk Istana Kepresidenan dengan progres 54,07%, Sumbu Kebangsaan fase 1 dengan progres 96,41%,
dan Bendungan Sepaku Semoy dengan progres 100%. Tahap 1 itu kontrak yang sudah dimulai sebelum tahun 2023, sebelum beroperasi guys. Dari 252.000 hektar luas IKN Nusantara, yang dibangun hanya 25%. Sebanyak 60% akan menjadi area hijau guys. Sementara itu, Bos Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma bersama dengan Konsorsium Nusantara bakal mengebut rampung proyek Hotel Nusantara di Ibu Kota Negara Nusantara sebelum Agustus tahun 2024 guys. Agung Sedayu Group bersama anggota Konsorsium Nusantara lainnya bakal merampungkan sebanyak 200 kamar hotel sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 yang digelar pada Agustus tahun 2024 di IKN Nusantara. Agung Sedayu Group bersama Konsorsium Nusantara optimis dapat merampungkan proyek Hotel Nusantara sebelum seremonial upacara bendera tanggal 17 Agustus tahun 2024 digelar di IKN Nusantara. Sebelumnya, pada Desember tahun 2023 dilaporkan pembangunan Hotel Nusantara milik Aguan Ces progresnya telah mencapai 35%. Adapun, Konsorsium Nusantara sendiri terdiri dari 10 perusahaan kelas kakap dalam negeri. Di antaranya, Salim Group milik Antoni Salim, Sinarmas milik Franky Wijaya, Pulau Intan milik Pui Sudarto dan Jarum milik Budi Hartono. Selanjutnya, ada Wings Group milik William Katuari, Adaro milik TP Rahmat Boy Thohir, Barito Pacific milik Prayogo Pangestu, Mulia Group milik Eka Chandranegara, hingga Astra Group milik Surya Jaya. Konsorsium yang dipimpin oleh Bos Agung Sedayu Group ini telah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Hotel Nusantara di IKN pada tanggal 21 September tahun 2023. Adapun, total nilai investasi yang diguyurkan oleh Konsorsium Nusantara khusus pada proyek Mixed Use Development berupa mall, hotel dan perkantoran di IKN Nusantara dilaporkan mencapai 20 triliun rupiah guys. Selain menggarap Hotel Bintang 5 pertama di IKN Nusantara, konsorsium ini juga dilaporkan berencana menggarap proyek Kebun Raya Botanical Garden. Dengan demikian, total nilai investasi yang diguyurkan oleh Aguan Ces di IKN Nusantara dilaporkan mencapai 40 triliun rupiah. Kita berharap semoga pembangunan IKN Nusantara berjalan lancar tanpa kendala, sehingga pembangunan IKN Nusantara bisa selesai sesuai dengan target yang direncanakan.